Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan bediler se-Sumatera Barat atau di mana saja berada. Salam olahraga. Melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang persiapan kita menghadapi kejuaraan menembak antar klub se-Sumatera Barat tahun 2021 yang akan diperlombakan 3 kategori, yakni kategori bench rest 25 meter, kategori tripos atau 3 posisi. Nah, sekarang kita masuk ke kategori multi rank. Nah, kita akan bahas dulu itu apa multi rank. Multi bisa juga dikatakan berarti beberapa atau banyak. Kalau rank sendiri berarti jarak. Nah, begitu kira-kira pengertiannya, teman. Jadi kalau diartikan secara kesemuanya, multi rank itu tembakan yang terdiri dari beberapa jarak. Nah, untuk multi rank sendiri kira-kira targetnya seperti ini, kawan-kawan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, multi rank itu adalah terdiri dari beberapa jarak. Ini ada jarak 18 meter, dimulai di 18 meter dulu, terus lanjut di jarak 27 meter, ada sasarannya babi. Yang untuk di jarak 33 meter ini sasarannya kalkun. Nah, jarak yang terakhir kawan-kawan 41 meter ini adalah sasarannya domba. Nah, seperti kawan-kawan lihat di sini ada terdiri dari 4 jarak, yakni 18 meter, 27 meter, 33 meter, dan terakhir 41 meter. Nah, kawan-kawan, untuk posisi penembakan di multi rank itu sendiri hanya dilakukan dengan cara berdiri saja, kawan-kawan. Jadi untuk di kategori menembak metal siluet kayaknya ini punya tantangan tersendiri karena kita hanya melakukan dalam satu sikap, yaitu sikap berdiri. Oke, lanjut kawan-kawan. Senapan yang mungkin dan bisa kita pergunakan di dalam multi rank itu sendiri adalah sebagai berikut, kawan-kawan. Nah, ini seperti yang kemarin-kemarin, kawan-kawan, senapan-senapan yang lazim dan biasa kita pergunakan untuk saat berburu. Ini sangat boleh dan layak kawan-kawan pakai nanti dalam perlombaan multi rank atau tripos itu sendiri. Jadi kawan-kawan bisa lihat di sini, misalnya seperti ini ada senapan gejluk. Nah, ini biasanya lazim kawan-kawan pakai untuk di berburu. Ya boleh kawan-kawan seperti yang saya jelaskan kemarin juga, boleh tanpa teleskop. Kalau kawan-kawan nyaman tanpa teleskop, ya kita tidak melarang juga. Atau dalam aturan itu sendiri boleh melakukan penembakan tanpa teleskop. Cuma yang perlu diingat juga tidak boleh pakai tali, karena kawan-kawan sudah tahu mungkin kenapa tali ini dilarang pada saat perlombaan. Terus juga yang sering kita pakai untuk berburu adalah moser. Ya, terserah kawan-kawan punya moser tabung berapa, dari bahan apa tabung terbuat, nggak masalah. Terus juga ini juga ada bocap, terus ada bocap predator juga sama marauder. Ya, kalau kawan-kawan nyaman pakai teleskop seperti ini, ya silakan. Kawan-kawan mau pakai teleskop, ya ukurannya tentu sesuaikan dengan kebutuhan kawan-kawan itu sendiri. Nah, untuk penembakan di multi rank itu sendiri kita melakukannya hanya dengan single shot, satu tembakan per satu mimis. Jadi kawan-kawan nanti ketika kita melakukan penembakan di sini ada sebanyak 20 kali tembakan, dan ingat tidak ada tembakan percobaan. Begitu kawan-kawan masuk ke dalam lapangan dan begitu aba-aba diberikan, kita sudah boleh langsung melakukan penembakan tanpa tembakan percobaan. Itu yang mesti kawan-kawan ingat juga. Terus mungkin sekali lagi saya ulangi, untuk pengisian mimis hanya boleh dilakukan satu-satu atau single shot. Nah, seperti yang kami jelaskan kemarin, karena itulah ada gunanya kita melakukan pengisian mimis satu-satu, menghindari supaya jangan ada kerusakan dan kelecetan pada mimis itu sendiri. Oke kawan-kawan, kembali kita ke gawang multi ranknya. Nah, pada setiap jarak 18 meter ini ada 5 target atau 5 sasaran. Begitu juga untuk yang jarak 27 meter, 33 meter, dan 41 meter. Poin satu siluet yang kena itu tetap sama dengan poin di 3 posisi, ini 10. Jadi seandainya kawan-kawan berhasil menembak jatuh sasaran semua, berarti nilai kawan-kawan 20 kali 10 berarti 200 poin yang akan kawan-kawan kumpulkan. Dan cara penembakannya juga sama dengan multi rank. Ini dilakukan dengan posisi berdiri, terus ditembak dari kiri ke kanan.
Jadi begitu tembakan pertama atau apa diberikan pertama, ya boleh kawan-kawan mulai dengan menembakkan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Tidak boleh balik. Ingat, kawan-kawan harus konsentrasi, tidak boleh balik lagi dari kanan ke kiri. Begitu yang misalnya di nomor 4 ini tidak kena, kawan-kawan lanjut ke nomor 5. Begitu selanjutnya, memulai penembakan dari kiri ke kanan. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Tidak boleh balik. Nah, itu yang kawan-kawan mesti ingat. Ingat sekali lagi, kalau kawan-kawan melakukan kesalahan 1 kali, berarti kerugiannya 2. 0 pada yang ditembak dan tidak bisa lagi balik, dan 0 juga pada yang dilewati. Nah, ini harap kawan-kawan konsentrasi, fokus ke sasaran kita selama jadwal pertandingan itu sendiri atau selama sesi perlombaan itu sendiri. Oke, menjawab pertanyaan dari beberapa rekan-rekan kemarin, ada beberapa bagian di dalam satu pertandingan ini yang harus kita wajibkan. Salah satunya itu safety flag. Apa itu safety flag? Safety flag itu ya adalah suatu alat yang berbentuk seperti ini. Ini gunanya untuk menandakan kalau senapan yang kita bawa ke lapangan tembak itu sendiri berada dalam keadaan kosong. Nah, memang seperti yang sudah pernah kami jelaskan tempo hari, karena kita dalam lapangan tersebut memang diatur sedemikian rupa agar jangan sampai ada insiden di lapangan ini. Nah, makanya satu senapan yang dibawa ke lapangan kita harus kenakan safety belt seperti ini. Nah, jadi safety beltnya dipasang seperti ini kira-kira kawan-kawan, dan sampai ke bagian loading mimis, yaitu sampai ke pangkal laras bagian belakang. Ini menandakan kalau senapan yang kita bawa ke lapangan benar-benar dalam keadaan kosong. Walaupun sudah kita pakai safety flag, kita juga harus mengarahkan laras ini ke daerah-daerah atau ke bagian yang aman. Itu seperti ke atas misalnya, atau ke bawah seperti ini misalnya. Jadi kawan-kawan sudah terjawab apa itu safety flag. Oke kawan-kawan, terima kasih. Ada juga pertanyaan mungkin di sebagian kawan-kawan yang mungkin masih awam, dan memang itulah tujuan kita membuat tutorial ini, karena yang saya jelaskan atau kami jelaskan di sini bersifat umum. Nah, seperti yang kita pernah katakan sebelumnya, nanti seiring kawan-kawan ikut berkompetisi, semakin sering kawan-kawan ikut lomba, dengan sendirinya akan tahu beberapa aturan-aturan yang mungkin tidak ada kami sebutkan di dalam tutorial video ini. Nah, salah satu pertanyaan dari kawan-kawan itulah bagaimana kalau misalnya pada saat kita melakukan penembakan di nomor 3 misalnya, yang jatuh di nomor 4, karena ini kan belum ditembak. Nah, seperti ini contohnya kawan-kawan. Misalnya pada saat kawan-kawan melakukan tembakan di jarak 41 meter, ini sasarannya domba. Oke, tembakan 1, tembakan 2. Nah, sebenarnya kawan-kawan mau nembak yang di nomor 3 ini, tapi ini jatuh, ini ikut jatuh juga. Nah, kawan-kawan lanjut dulu ke sasaran nomor 5. Nanti di akhir sesi barulah sasaran yang jatuh karena ketidaksengajaan atau karena rekoset tadi kita berdirikan lagi. Hanya satu itu ya, karena mungkin satu itu yang jatuh. Nah, kawan-kawan nanti akan diberi waktu 1 menit di akhir sesi untuk melakukan penembakan yang sasarannya jatuh secara tidak sengaja tadi, atau yang jatuh karena rekoset. Nah, itu bagi kawan-kawan yang ada bertanya, mungkin itu cukup membantu untuk menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua. Nanti silakan kawan-kawan kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab atau pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan di dalam video ini, bisa kawan-kawan hubungi kami nanti sebagai panitia. Sepanjang yang misalnya masih kami ketahui, sepanjang itu bisa kami jawab, nanti kami akan bantu menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua. Oke kawan-kawan, mungkin itu dulu kawan-kawan. Kami tunggu kehadiran kawan-kawan berserta klubnya di acara kejuaraan menembak antar klub tahun 2021 di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Salam olahraga, salam satu laras. Pastikan klub kawan-kawan ikut tampil di acara, di daftar pemain, jangan hanya sebagai penonton. Mudah-mudahan ke depan kita Sumatera Barat punya petembak-petembak yang bisa diandalkan, bisa mewakili kabupaten dan kotanya. Mudah-mudahan bisa berprestasi di tingkat yang lebih besar. Karena kami yakin Sumatera Barat mempunyai banyak petembak-petembak, banyak kawan-kawan penghobi senapan angin. Semoga kita bisa mengharumkan nama daerah kita. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.